Music. And music. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Halo, selamat sore sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Seperti biasa, Sonora Sore kembali hadir menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Tapi spesial banget nih di setengah jam pertamanya Sonora Sore. Jadi untuk Anda yang selama ini saya lihat mungkin sering mengeluh gitu ya di Snapgram, saya work from home, saya kerjanya dari rumah, tapi kok kayaknya kulit saya masih kusam ya. Saya punya permasalahan kulit walaupun saya tidak keluar rumah, walaupun saya tidak menggunakan makeup. Nah, kebetulan banget nih, sore hari ini kita akan berbincang mengenai menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi COVID-19 bersama Dr. Reza Ardian Mahardika, salah satu konsultan medis dari Nava Green 01 Semarang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore, dokter. Halo, sore Hanin. Oke, dokter, gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hanin sehat? Sehat, alhamdulillah. Dokter, Alhamdulillah. selama pandemi COVID-19 ini nih, saya tuh sering banget ngelihat kayak snapgram teman-teman atau mungkin snapgram sahabat Sonora yang ngeluh gitu. Saya tuh kerjanya dari rumah, tapi kok kayaknya kulit saya tidak glowing ya. Kok cenderung kusam, terus habis itu muncul jerawat. Itu sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Baik, kalau jerawat dulu ya, biasanya paling banyak itu kalau work from home, keluhannya kalau yang saya temuin, biasanya jerawatnya sering muncul ya, tapi harus tahu dulu ya, jerawat itu muncul karena apa? Biasa karena ada sumbatan di pori-porinya yang disebabkan oleh ada sumbatan kelenjar dari saluran kelenjarnya, ada sumbatan di permukaan kulitnya. Nah, sumbatan-sumbatan itu yang bisa menimbulkan tonjolan, bisa jadi komedo ya. Komedo itu ada yang berwarna putih, ada yang kalau terbuka warnanya yang hitam itu ya. Oh, oke. Ya, kita harus tahu sebabnya dulu. Kenapa? Ya, nanti baru saya bisa menjawab kenapa kok di rumah aja malah bikin jerawatan, misalnya seperti itu. Oke. Faktor resikonya banyak sih sebenarnya. Kayak seperti ada faktor pubertas, ada menstruasi, ya, faktor hormonal. Itu berarti faktor pendukung lainnya ya, Dok? Iya, itu faktor resikonya, ya, faktor resiko timbulnya jerawat seperti itu. Tadi ada faktor hormonal, ada faktor pubertas, ada faktor lingkungan juga, ada faktor kosmetik atau make up yang dipakai. Nah, ini ada faktor selanjutnya, ada faktor habit atau lifestyle-nya gimana. Misalnya istirahatnya kurang, misalnya stresnya yang berlebihan, ya, atau karena makanan dan sebagainya, atau karena ada faktor obat-obatan yang dikonsumsi. Faktor genetik juga pengaruh. Nah, setelah tahu faktor resikonya ini, kita bisa menjawab apa pertanyaan tadi, kenapa saya cuma di rumah aja kok jerawatan misalnya, atau kok kusam. Satu, karena tadi saat di rumah aja kadang tidurnya nggak teratur waktunya. Oh, oke. Berarti Waktu itu cenderung kebiasaan buruk yang sebenarnya sering dilakukan, tapi mungkin nggak sadar gitu ya kalau itu tuh ternyata pemicu masalah wajah gitu, masalah kesehatan kulit gitu kan. Banyak misalnya kurang tidurnya nggak teratur. Kalau saya tanya-tanya pasien-pasien yang misalnya ada keluhan seperti itu di rumah aja kok jerawatan atau kusam, biasanya tidurnya yang jam 1 pagi gitu. Atau jam 2 pagi, begadang ya, misalnya main game atau drakor, tidurnya jam 1, jam 2 pagi, seperti itu. Terus itu salah satunya. Selanjutnya, malas bersihin wajahnya. Males skincare rutinnya nggak dilakukan gitu ya. Jadi mumpung aku di rumah aja nggak pergi kemana-mana, jadi malas bersihin wajah gitu. Malas cuci muka cuci muka karena nggak kemana-mana gitu kan. Terus misalnya sudah pakai perawatan dokter pun kadang krimnya misalnya nggak dipakai gitu.
Oke, dokter, sebentar sebelum saya potong terlebih dahulu sebelum Baik. kita lanjut lagi. Tadi kan Ya. dokter sempat menyampaikan bahwa ada beberapa faktor resiko juga gitu ya, yang memang itu pada akhirnya menyebabkan jerawat. Tapi dari beberapa faktor tersebut sebenarnya faktor yang paling krusial sekali menyebabkan memang timbulnya jerawat ini yang mana nih, Dok? Kalau faktor yang paling krusial itu beda ya sama faktor resiko sendiri. Kalau faktor yang paling menyebabkan itu satu ada produksi kelenjar minyak yang berlebih di kulit kita ya, ada produksi kelenjar minyak yang berlebih. Terus tadi ada sumbatan di permukaan kulitnya. Selanjutnya ada bakteri yang berkembang di kulit itu dan bisa menyebabkan peradangan. Sebenarnya yang faktor utamanya ya empat itu, ada produksi yang berlebihan, ada sumbatan, ada bakteri, sama ada peradangan. Cuman kalau itu tadi 4 faktor utama ya, itu 4 faktor utamanya. Kalau faktor risiko itu faktor penyertanya, Mbak. Tapi kalau tadi pertanyaannya tadi yang paling krusial ya 4 itu. Ya, kalau faktor risikonya yang dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang kenapa di rumah, satu tidurnya kurang, terus jarang skincare, jarang membersihkan wajahnya, jarang skincare rutinnya jarang dilakukan. Selanjutnya kadang makanan itu pengaruh juga, karena yang saya tahu menurut jurnal-jurnal terbaru, makanan itu juga berpengaruh dengan kondisi kulit, terutama kulit yang berjerawat. Misalnya gini, yang suka manis-manis ya, itu tolong dikurangin dulu gitu ya. Gitu ya. Terus, nah ini berarti buat yang suka boba-boba, minuman-minuman kekinian gitu ya, Dok ya. Benar ya. Boleh, cuman jangan terlalu sering. Cuman kalau pengen tidak timbul jerawat, ya lebih baik sih nggak usah dulu gitu ya. Terus indeks glikemik tinggi termasuk karbohidrat yang tinggi ya. Konsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi itu juga bisa pengaruh. Terus selanjutnya yang produk-produk susu sapi. Produk susu sapi ya, termasuk susu sapi sendiri, terus coklat itu ya, atau turunannya keju. Keju juga bikin jerawat ya, Dok ya? Itu kan dari susu sapi juga. Sama dokter sebelum stres ya, stres itu penting. Yeah. Itu bisa bikin jerawatan. Dokter bisa dilanjutkan lagi. Tadi sudah di-mention ada memang kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan timbulnya jerawat atau menimbulkan akhirnya tidak sehat kulit wajahnya gitu ya, Dok. Tadi udah disinggung juga untuk makanan-makanan yang memang sebaiknya dikonsumsi ketika ingin punya wajah yang sehat gitu kan. Tapi sebenarnya nih, Dok, kita belum singgung nih tadi. Definisi kulit wajah yang sehat itu yang seperti apa sih, Dok? Ya, kalau didefinisikan kulit wajah yang sehat itu agak susah ya. Intinya kalau kulit wajah yang sehat itu satu, tidak ada wujud kelainan kulit apapun di situ, termasuk tidak ada jerawat atau wujud kelainan kulit yang lainnya. Itu definisi kulit yang sehat seperti itu. Jadi selama masih ada jerawat, ada flek, ada komedo gitu ya, itu berarti bisa dikategorikan kulit wajahnya sedang tidak sehat gitu ya, Dok? Baik, iya benar. Dok, kita balik lagi ke faktor makanan tadi. Kalau misalnya nih memang masalah wajahnya itu bukan di jerawat nih, Dok, mungkin di kulit kusam atau mungkin ada flek gitu ya. Nah, itu apakah juga perlu untuk menjaga pola makan? Kalau flek itu sebenarnya kalau yang saya tahu ada faktor makanan, ada yang pengaruh ya untuk ke fleknya gitu ya. Terus tadi selain flek, biasa flek sama jerawat itu ada pengaruh ke kondisi apa makanan yang dikonsumsinya. Baik. Berarti ada hubungannya juga gitu ya, Dok ya? Ada makanannya ya. Nah, Dok, kalau tadi dokter sempat bilang nih, stres mempengaruhi timbulnya jerawat gitu ya. Nah, biasanya nih, kalau udah kelamaan work from home, stresnya kan tinggi gitu ya. Tapi stresnya kayak
biasanya saya kerja di luar ketemu banyak orang, ini saya kerja cuma di rumah aja atau mungkin di tempat tinggal pada saat itu gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau meminimalisir timbulnya jerawat pada saat stres itu gimana, Dok? Satu, sebenarnya walaupun work from home, harus tetap di bawah happy ya. Work from home nanti nggak happy, walaupun nanti bersihin wajahnya sering, tapi pastinya nggak happy, stres mulu juga kulitnya nggak akan sama aja. Betul. Yang penting happy dulu dengan kondisi apa yang sekarang gitu kan. Selanjutnya tentunya walaupun work from home tetap harus jaga kesehatan kulitnya ya, bersihin kulitnya juga harus rajin tadi gitu ya. Setidaknya ya skincare rutin lah. Satu, bersihin wajahnya tiap hari, pakai facial wash atau sabun wajah ya, setidaknya yang sesuai dengan tipe kulitnya ya, harus sesuai dengan tipe kulitnya, harus tahu dulu tipe kulitnya apa, lalu bersihkan dengan minimal pakai facial wash lah yang sesuai dengan jenis kulitnya gitu ya. Selanjutnya toner itu juga penting ya untuk memaksimalkan facial wash itu tadi ya. Misalkan ada sisa minyak yang belum bersih pakai facial wash, dibantu bersihin pakai toner gitu ya. Selanjutnya selain cleansing, exfoliating perlu ya. Exfoliating itu untuk mengangkat sel kulit matinya gitu ya. Seenggaknya bisa seminggu sekali lah pakai scrub atau pakai home peeling yang kalaupun tidak pakai perawatan dokter, pakai yang OTC over the counter yang bisa dibeli di pasaran gitu, yang bisa dijual bebas gitu ya. Tapi tetap kalau mau exfoliating, beli produk-produk exfoliating, disesuaikan dengan tipe kulitnya lagi ya. Disesuaikan dengan tipe kulitnya ya. Selanjutnya semuanya sebenarnya disesuaikan dengan tipe kulitnya ya, Dok ya. Harus ngerti dulu nih jenis kulitnya apa. Jenis kulitnya apa ya. Selanjutnya tetap pakai moisturizer ya, tetap pakai pelembab ya, walaupun itu tipe kulitnya kering atau tipe kulitnya berminyak. Saya sarankan walaupun di rumah tetap harus pakai moisturizer ya. Sama lagi juga moisturizer pun juga disesuaikan dengan jenis kulitnya ya. Misalnya kalau yang kulit berminyak, pilih moisturizer yang bentuknya gel atau lotion gitu ya. Selanjutnya setelah itu sunscreen ya. Sunscreen itu penting. Itu walaupun nggak kerja di luar tetap harus pakai sunscreen. Lebih baiknya juga tetap harus pakai sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya ruangan tempat tinggalnya itu misalnya banyak kaca atau jendela itu kan tetap harus pakai gitu. Baik. Lebih baik pilih yang kalau Indonesia untuk kita sunscreen pilih yang SPF-nya 30+ gitu ya. 30+ diulang setiap 4 jam gitu. Dokter, berarti untuk pemilihan sunscreen sendiri ini ya untuk yang SPF 30+ aja udah cukup, gak harus yang 50+ berarti ya, Dok ya? Baik, 30+ atau lebih itu boleh. Baik. Minimal 30 berarti ya? Ya, untuk Indonesia 30 masih aman. Dokter, kita beralih nih, Dok. Dengan adanya pandemi COVID-19 ya, pasti kan muncul new normal di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah pada saat kita harus keluar rumah, kita harus mengenakan masker gitu ya, Dok ya. Nah, kalau masker sendiri itu jenis kain, terus habis itu warna masker, apakah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit, Dok? Ya, kalau yang untuk kegiatan sehari-hari emang harus disarankan harus pakai masker ya, itu saya juga harus menekankan di sini. Apalagi new normal itu masker kan harus, tapi untuk yang sehari-hari masker kain saja cukup ya. Tapi dipilih bahan yang kalau warna sih saya rasa monggo bebas, mau warna apa aja boleh. Cuman kalau bahan saya sarankan yang bahannya lembut ya, seperti katun gitu ya. Katun atau craft pakai yang lembut-lembut gitu ya. Itu penting. Dan keuntungannya masker kain sih gini, dia bisa dipakai berulang ya, bisa dipakai berulang. Tapi ya
eh, harus langsung dicuci itu maskernya ya, jangan dibiarin geletak gitu, harus langsung masuk mesin cuci gitu ya. Kadang cara pemakaian masker juga penting loh ya. Nah, Cara mungkin bisa pemakaian dijelaskan masker nih, Dok. Gimana gini-gini. tuh? Mas, intinya satu harus pas, ya ukurannya harus pas. Jangan kebesaran atau jangan kecilan gitu ya ukuran maskernya. Selanjutnya pemakaian juga harus menutupi hidung sama mulutnya. Jangan pakai masker cuman mulutnya aja yang tutupin, kan ada ya, cuman pakai cuma Iya, gini, gitu iya, ya. iya, iya. Ada yang pakai dagunya yang ditutupin, gitu ya, Iya. seperti Atau mungkin itu. jidatnya ya, Dok. Jidatnya Lama-lama nggak ngaruh ya, atau Dok. malah matanya ditutupin gitu kan. Ya, jadi cara pemakaian masker ini juga penting, ya, itu penting. Eh, Oke. tapi ada efek sampingnya juga loh, pakai masker itu. Oke, dokter, berarti bisa disimpulkankah kalau kain itu atau mungkin jenis-jenis kain tertentu itu juga nggak baik untuk wajah, untuk kesehatan kulit wajah? Sebenarnya boleh, cuman asal satu pasanya nyaman. Cuman untuk yang saya sarankan sih yang nyaman dan lembut aja. Apalagi pasien-pasien yang misalnya dia gampang alergi atau gangguan pernafasan gitu ya, kan lebih baik pakai masker yang lembut itu. Oh ya, juga diusahakan masker kain 2 sampai 3 lapis ya. Jangan cuman kain Oh, oke. satu lapis itu terus dipakai gitu. Jadi depan belakang Ya, lebih baik lagi gini. Kalau yang di tengah-tengahnya itu ada selah untuk masukin tisu gitu. Kan ada ya masker itu ya ya. ada. Ya Ya, ada. jadi dimasukin tisu di selanya gitu, coba dibuka belakangnya. Ya, saya sarankan itu 2 sampai 3 lapis ya masker kain gitu. Ya, itu untuk mencegah partikel-partikelnya itu membantu kok. 70% lah membantu daripada nggak pakai masker sama sekali. Baik, baik dokter. Mm-mm. Tapi Oke. gini Mbak, Nah, gimana dok? ada yang bentar. Tadi ya saya mau bahas efek sampingnya. Efek sampingnya masker itu loh ya, dia emang untuk melindungi. Cuman kadang ada rasa nggak nyaman karena Betul sekali. Engap ya dok kan, kadang-kadang dok. maaf dah. Ini kenapa kadang masker yang bikin pengaruh ke kulit seperti itu. Saat maskeran terus gitu kan, itu kan pernafasannya, nafasnya kan istilahnya jadi terperangkap ya, Iya, terperangkap di dalam masker itu, terus bisa menimbulkan jadi lembab atau jadi panas di situnya gitu kan. Kadang ada pasien atau ada yang tanya, dok saya pakai masker kok jerawatan cuma yang di daerah maskernya aja gitu kan. Banyak sih yang tanya seperti itu gitu. Tadi kan jadi lembab, jadi panas kan. Nah, saat jadi lembab iya. atau panas itu kan produksi kelenjar keringat atau produksi minyaknya kita kan akan jadi aktif, jadi berlebih ya. Jadi bisa menyebabkan timbulnya ruam, timbulnya radang atau timbulnya jerawat itu gitu ya. Jadi ya itu efek sampingnya masker seperti itu. Tapi tetap saya sarankan, ya bukan saran, emang itu harus pakai masker ya yang untuk Iya. new normal ini. Tapi ya tetap harus rajin bersihin wajahnya gitu. Habis lepas masker harus cuci tangan, itu penting ya kan. Kalaupun sudah timbul ruam atau timbul jerawat atau timbul radang ya cepet-cepet diobatin gitu kan. Oke, dokter. Berarti pada intinya adalah kembali ke treatmentnya ya dok ya. Memang home Ya. treatment itu juga penting banget untuk Mm. dilakukan menjaga kesehatan kulit. Nah dok, kalau ngomongin seputar treatment nih, sebenarnya di Nava Green sendiri nih, ada treatment apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau di klinik Nava Green, kalau untuk perawatan pastinya kalau emang ada keluhan yang emang harus dirawat ini ya tentunya bisa pakai krim ya. Tetap kita prescribekan krim yang sesuai dengan kondisinya, kita resepkan krim yang sesuai dengan kondisi pasien. Kalau di Nava Green sendiri perawatan masih tetap jalan ya, entah itu facial, entah itu peeling atau
mikro micropeeling atau IPL atau Biolet, kami masih melakukan perawatan ya, walaupun dalam kondisi pandemik ini. Ya, tapi tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi entah itu pasiennya, entah SDM atau staffing kami, staff kami tetap harus walaupun perawatan tetap jalan, tentunya tindakan atau SOP yang kami buat pun juga harus berdasarkan kondisi-kondisi pandemi seperti ini, gitu. Jadi perawatan masih berjalan. Baik. Berarti sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 ya, Dok, iya, untuk benar. treatment yang dilakukan di sana, gitu ya. Benar, iya. Dok, ini kita beralih ke pertanyaan dari Mas Cino Fajrin. Dok, jerawat timbul karena sering mikirin dia, dan wajah saya tuh berminyak terus, Dok. Udah kayak mendoan digoreng katanya. Mungkin bisa bagi tips nih, Dok, supaya treatment yang sesuai untuk kulit wajah yang berminyak ini gimana, Dok? Ya, tentunya tetap harus rajin, minimal bersihin pakai air bersih lah, atau pakai tambah facial wash ya. Misalnya pakai facial wash tadi harus sesuai dengan tipe kulit ya. Kalau emang kulitnya berminyak ya beli yang untuk oil control gitu ya. Jangan, atau yang mengandung BHA gitu ya, yang untuk kulit-kulit berminyak gitu ya. Perawatannya juga harus sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Ya, stresnya direduce ya. Jangan begadang, Mas Cino. Jangan begadang, jangan stres. Mas mikirin dia, belum tentu dia mikirin Mas. Aduh, benar sekali, Dok. Kan? Iya. Ya intinya tadi by the way, gimana, Dok? Lanjut, ya, Dok. Tetap faktor resikonya ya, penyebabnya dulu yang harus dijaga. Kalau emang karena stres mikirin dia, ya nggak usah dipikirin dulu, nanti tetap rajin bersihin wajahnya secara rutin gitu. Itu penting gitu ya. Oke, dokter, kita ke pertanyaan berikutnya. Tapi saya mau sapa dulu. Selamat sore buat Pak De Tommy, buat Ade Niar. Hai Niar, selamat sore. Terus ini ada yang tanya nih, Dok, dari Amnovian 18 _ Dok, saya sudah 3 bulan tidak perawatan. Saya pakai krim saja, tapi sekarang terasa perih, Dok. Terus langkah berikutnya harus seperti apa? Ya, perihnya dilihat dulu seperti apa. Emang karena itu dermatitis atau karena lepas krim, itu kan harus dilihat dulu ya. Lebih baik tetap harus bersihin walaupun 3 bulan nggak pakai krim atau nggak perawatan, tetap harus skincare rutinnya harus tetap dipakai, intinya bersihin wajahnya. Kalau emang perihnya berlanjut, lebih baik langsung diperiksakan ya, periksakan ke dokternya. Kalaupun tidak bisa datang, biasanya kan klinik-klinik ada modalitas elektronik, misalnya pakai, kalau di klinik kami, kalau misal konsul nggak bisa datang karena WFH, secepatnya konsultasi lewat modalitas elektronik, entah itu pakai WA, entah itu pakai email gitu ya, atau video call. Lebih baik kalau emang perihnya berlanjut, cepat-cepat konsultasi ya. Kita lihat dulu seperti apa gitunya, wujud kelainan kulitnya seperti apa. Baik, dokter, berarti itu juga salah satu hal atau mungkin salah satu cara Navagrin mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi yang memang semuanya pada saat sebelum COVID itu offline, sekarang sudah bisa dilakukan secara online gitu ya. Iya, itu kan termasuk social distancing ya. Yes, benar sekali. Dokter, lanjut lagi, ini ada pertanyaan berikutnya rada panjang, Dok. Ini saya bacakan ya, Dok. Ada dari Tika _ Claudia Septika. Bagaimana cara melawat kulit wajah yang berminyak dan memiliki pori-pori yang besar? Terus untuk saran makanan dan minuman yang cocok untuk kulit yang berminyak dan berpori-pori besar yang seperti apa, dokter? Silahkan bisa dijawab. Baik, untuk perawatan kulit yang berminyak ya, bisa menggunakan pembersih. Paling simpel ya, tetap pembersih, pakai
facial wash yang mungkin kalau yang OTC yang cari yang ada tulisannya BHA. Ya, itu yang biasa untuk yang kulit-kulit berminyak ya. Itu juga untuk membantu bersihin pori-porinya seperti itu. Tentunya kalau kulit berminyak saya sarankan pakai toner itu juga penting. Oke. Ya, jadi pakai facial wash atau pembersih yang mengandung BHA atau pakai skin toner gitu. Kalau untuk makanan dan minuman yang cocok, yang penting tadi hindari dulu makanan yang manis-manis tadi, terus Baik. makanan yang karbohidratnya tinggi, termasuk produk susu itu tadi. Kalau misalnya makan yang lain, monggo silahkan, asal nggak ada alergi ya. Kalau emang Oke, baik. sudah ada alergi tertentu ya, mau kulit berminyak, mau kulit kering, ya jangan dimakan gitu. Oke, berarti hitung-hitung diet ya dokter ya, nggak boleh manis-manis, nggak boleh yang berkarbohidrat tinggi gitu kan. Nah dokter, Diet ini uang ada juga. dari, oh iya bener juga nih, bener juga nih. Dokter ada lagi nih Baik, dari baik. ALFDMYN. Dok, saya mau tanya, ini masih dengan yang berminyak ya dok ya? Treatment yang sesuai yang bisa dilakukan kalau di Navagrin sendiri untuk kulit berminyak dan berjerawat itu apa aja treatmentnya yang ada di Navagrin nih dok? Baik, kita lihat dulu kalau misalnya jerawatnya. eh, Jerawat itu ada berapa tipe ya? Kalau memang dia masih komedo aja sih, saya sarankan untuk dibersihkan komedonya dulu, facial. Cuman untuk yang jerawatnya misalnya sudah meradang, untuk facial sih saya sarankan di skip dulu ya. Di skip dulu. Kalau misalnya sudah meradang banyak, cuman kalau masih komedo aja sih, facial aja itu penting untuk bersihin komedonya. Selanjutnya, kalau tadi memang jerawatnya sudah meradang, saya sarankan untuk kalau di Nova sendiri melakukan violet therapy atau IPL untuk membunuh bakteri yang berkembang di kulit itu. Ya, karena tadi kita balik lagi karena faktor utama dari timbulnya jerawat itu kan ada produksi kelenjar minyaknya yang berlebih, ada sumbatan sama ada bakteri yang berkembang gitu ya. Jadi violet atau IPL itu kami sarankan untuk yang kondisi kulit berminyak atau jerawat. Selanjutnya, selain itu peeling ya, perawatan peeling itu penting. Entah itu peeling yang kimiawi atau peeling yang menggunakan alat itu atau mikrodermabrasi itu namanya ya. Itu untuk ngangkat sel kulit mati ya. Itu biar sel kulit mati itu nggak bikin sumbatan di pori-porinya sehingga meminimalkan untuk timbulnya komedo atau jerawat. Oke, dokter. Kita balik lagi ke tadi ya dok ya, ada perubahan yang memang dilakukan oleh Navagrin 01 Semarang. Nah kalau untuk jam operasionalnya sendiri nih dok, ini apakah juga berubah? Mungkin sahabat Sonora ada yang mau datang ke sana, ini bisa diinfokan. Ya, jam operasional berubah. Kami tadinya dari jam 9 sampai jam 8 malam, sekarang dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya, itu juga untuk mengurangi intensitas paparan ya itu sebenarnya. Oke, berarti mengurangi social distancing juga ya dokter ya? Iya, tujuannya seperti itu. Ya. Iya. Oke, dokter, last question dari saya, dok. Mungkin ada yang mau disampaikan nih ke sahabat Sonora, tips-tips atau mungkin pesan dari dokter Reza, walaupun Anda work from home, walaupun Anda nggak menggunakan makeup dan lain sebagainya, tapi menjaga kesehatan kulit wajah itu penting. Silahkan, dok. Oh ya, tadi saya ini sebentar make up ya. Kalau make up diusahakan karena sering pakai masker, saya sarankan untuk make up agak minimal ya. Iya, karena nggak kelihatan juga ya dok, percuma gitu kan. Ya, jadi make up itu seperti foundation atau apa itu ya diminimalkan dulu, karena kan akan sering pakai masker. Karena sudah tebal, pakai foundation, pakai masker kan juga bisa bikin sumbatan gitu ya. Tentu kalau pesan-pesannya gini, ya tetap jaga kesehatan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga gitu ya. Saya sarankan juga kesehatan dan kebersihan kulit juga tetap harus dijaga ya untuk
menjaga dari hal-hal yang nggak diinginkan ya di kulit itu. Tentunya juga makanan tadi ya, pilih makanan yang ya bergizi pastinya ya. Baik. Karena itu juga pengaruh ke kondisi kulitnya seperti itu. Terus tadi istirahat sama stresnya juga diperhatikan karena itu juga mempengaruhi ke kondisi kulitnya gitu ya. Terus juga Baik. tetap produktif ya walaupun work from home ya. Walaupun Jangan pandemi tapi tetap produktif ya, Dok. tetap produktif di rumah, jangan diem-diem aja gitu. Yang ada nanti stres kan. Tentunya Iya. juga pencegahan. Pencegahannya juga harus optimal ya, karena kita juga mau masuk ke new normal seperti itu, ya. Jadi pencegahan itu juga harus penting, pakai masker itu tetap harus penting ya. Selanjutnya ya tadi tetap harus happy ya. Iya. Tetap harus Oh, happy itu penting. berarti dari happy tidak happy berpengaruh juga ya, dokter ya. Iya, paripurna ya Bu. Sebenarnya nih sahabat Sonora, dari tadi saya agak kesindir gitu ya, tapi saya diam aja gitu, iya aja udah. Maaf yang mana Bu? Oke. Oke, dokter, terima kasih sudah berbagi informasi dengan sahabat Sonora. Iya, kurang panjang Oke. ya. Iya, besok-besok yang panjang ya, Dok ya. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.